nenek moyang manusia pernah menemukan api. Dari sanalah dimulainya sebuah peradaban. Berabad-abad kemudian, mesin uap lahir dan mengguncang revolusi industri. Listrik menyalakan malam-malam gelap. Internet menjembatani benua ke benua. Kini, gerbang sejarah berikutnya sedang terbuka. Namanya, kecerdasan buatan atau AI, tahun 2025, bukan hanya sebuah angka di kalender. Ia adalah pintu era baru. Era di mana manusia yang memahami AI akan melangkah lebih cepat. Sementara yang menolak belajar, perlahan tertinggal. Abad ke-19, revolusi industri pertama, mesin uap menggantikan tenaga otot manusia dan hewan. Banyak pros, banyak kehilangan, tapi mereka yang mau belajar menggunakan mesin menjadi pemenang. Abad ke-20, komputer muncul. Awalnya raksasa besar yang hanya dipahami sedikit ilmuwan. Namun cepat atau lambat, semua profesi butuh komputer. Lalu memasuki awal abad 21, internet merajut dunia. Orang-orang yang meremehkannya akhirnya kesulitan bersaing. Sama polanya, teknologi baru datang disambut ragu. Akhirnya jadi standar. Tahun 1940-an, komputer modern lahir. Mesin ENIAC sebesar aula mulai menghitung bilangan raksasa. Di tahun 1950-an, seorang ilmuwan bernama Alan Turing mengajukan pertanyaan sederhana. Bisakah mesin berpikir? Pertanyaan itu menjadi fondasi lahirnya kecerdasan buatan. Lanjut ke era 1990-an, internet menciptakan banjir data. Setiap klik, setiap email, setiap situs web menjadi bahan bakar bagi mesin untuk belajar. Informasi mengalir deras, membuka jalan bagi algoritma untuk memahami pola kompleks. Awal 2010-an, lahirlah algoritma pembelajaran mesin yang jauh lebih kuat. Gambar dikenali, suara diterjemahkan, bahkan mobil mulai menyetir sendiri. Kecerdasan buatan tidak lagi sekadar fiksi ilmiah, tapi realitas yang semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kini, perjalanan panjang itu membawa kita ke masa depan yang semakin dekat. Ke 2025, revolusi kecerdasan buatan sudah tidak bisa dielakkan lagi. Kita berdiri di ambang era baru, di mana batas antara manusia dan mesin semakin kabur. Hari ini, AI sudah bekerja diam-diam di balik layar hidup kita. Menonton film? AI memberi rekomendasi. Belanja online? AI tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita sadar. Dokter menggunakan AI memeriksa ribuan citra medis. Petani menggunakan AI untuk menentukan kapan harus menanam. Bagi banyak orang, AI masih dianggap teknologi masa depan. Padahal kenyataannya, ia sudah hidup bersama kita hari ini. Setiap hari, tanpa kita sadari, AI membantu kita membuat keputusan, memprediksi tren, dan bahkan menciptakan karya seni. Mengapa tahun 2025 sering disebut sebagai era wajib AI? Pertama, karena adopsinya sudah mendunia. Perusahaan-perusahaan, sekolah, hingga layanan publik mulai menaruh AI sebagai otak utama sistem mereka. Dari startup kecil hingga korporasi multinasional, semua berlomba memanfaatkan kekuatan AI. Kedua, perangkat AI makin mudah digunakan. Tanpa kemampuan teknis rumit, siapapun bisa meminta AI membuat rancangan, laporan, atau ide. Interface yang ramah pengguna membuat teknologi canggih ini bisa diakses oleh orang awam sekalipun. Ketiga, kompetisi global. Negara-negara yang menguasai AI bergerak lebih cepat. Individu yang menguasai AI memiliki keunggulan nyata di pasar kerja. Dalam ekonomi global yang semakin terhubung, kemampuan menggunakan AI menjadi keterampilan yang sangat dicari. Seperti mesin uap di abad 19, seperti komputer di abad 20, seperti internet di awal abad 21, AI kini menjadi standar baru abad ini. Mereka yang tidak beradaptasi berisiko tertinggal dalam arus perubahan yang semakin cepat. Menguasai AI tidak berarti semua orang harus jadi programmer, tapi ada 4 keterampilan pokok yang wajib dikuasai. Pertama, komunikasi. Cara kita memberi pertanyaan atau prompt menentukan jawaban yang diberikan. AI, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan sistem AI akan menjadi kunci untuk memaksimalkan potensinya. Kedua, berpikir kritis. AI tidak selalu benar. Tanpa logika dan penilaian manusia, AI bisa menyesatkan. Kita harus mampu mengevaluasi output AI, memahami keterbatasannya, dan menggunakan hasil-hasilnya dengan bijak. Ketiga, kreativitas. Mesin mampu membuat banyak hal, tapi sentuhan rasa, seni dan ide masih ada di tangan manusia. AI mungkin bisa menghasilkan karya, tapi visi dan inovasi sejati masih menjadi domain manusia. Keempat, etika digital. Teknologi segila apapun harus dibatasi. Tanpa etika, kecerdasan hanya menjadi bumerang.
Kita perlu memahami implikasi moral dan sosial dari penggunaan AI, serta bertanggung jawab atas dampaknya terhadap masyarakat. Sejarah menunjukkan, mereka yang beradaptasi selalu menjadi pemenang. Dari penemu api, hingga generasi internet, selalu sama polanya. Mereka yang merangkul perubahan, yang berani belajar dan bereksperimen, adalah mereka yang akhirnya memimpin di era baru. AI bukan musuh, bukan pula pesaing. AI adalah alat, Sun God Cerdes, tapi tetap butuh arahan manusia. Seperti pisau yang bisa menjadi alat memasak atau senjata, AI adalah teknologi netral yang kekuatannya tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Maka, ingatlah, bukan AI yang akan merebut masa depanmu, tetapi manusia yang menggunakan AI dengan tepat, dialah yang akan menggantikanmu. Dalam dunia yang semakin didominasi oleh teknologi, kemampuan untuk bekerja bersama AI akan menjadi pembeda utama antara yang sukses dan yang tertinggal. Tahun 2025 bukan akhir, melainkan awal. Pintu sejarah telah terbuka, pilihannya ada di tanganmu. Melangkah masuk bersama era baru, atau hanya berdiri, menyaksikan orang lain melewatimu. Setiap langkah yang kita ambil hari ini, akan menentukan posisi kita di dunia yang akan datang. Revolusi AI, bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang transformasi cara kita hidup, bekerja, dan berpikir. Ini adalah kesempatan untuk meredefinisi peran kita sebagai manusia di era digital. Dengan pemahaman yang tepat tentang AI, kita bisa memanfaatkan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks yang selama ini sulit dipecahkan. Bayangkan, dunia di mana penyakit-penyakit rumit bisa didiagnosis lebih awal dan diobati dengan lebih efektif. Bayangkan, sistem pendidikan yang bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan setiap siswa. Bayangkan kota-kota yang lebih cerdas, lebih bersih, dan lebih efisien. Semua ini bukan lagi angan-angan, tapi potensi nyata yang bisa diwujudkan dengan AI. Namun, dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab yang besar. Kita harus waspada terhadap potensi penyalahgunaan AI, privasi data bias algoritma, dan dampak AI terhadap lapangan kerja adalah beberapa tantangan yang harus kita hadapi bersama. Kita perlu membangun kerangka etis dan regulasi yang tepat untuk memastikan AI berkembang dengan cara yang menguntungkan seluruh umat manusia. Perjalanan menuju penguasaan AI mungkin tampak menakutkan bagi sebagian orang, tapi ingatlah, setiap revolusi teknologi dalam sejarah selalu diawali dengan ketakutan dan keraguan. Namun pada akhirnya, mereka yang berani melangkah maju adalah mereka yang menulis ulang aturan main dan membentuk masa depan. Jadi, mulailah hari ini. Belajarlah tentang dasar-dasar AI. Eksperimen dengan alat-alat AI yang tersedia. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana AI bisa membantu dalam pekerjaan atau hobi Anda? Bagaimana Anda bisa menggunakan AI untuk menciptakan nilai baru? Ingatlah, kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Komunitas global sedang tumbuh, berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang AI. Bergabunglah dengan forum-forum online, ikuti kursus-kursus terbuka, atau bahkan mulai proyek AI kecil Anda sendiri. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Kita sudah berada di tahun 2025. Waktu berjalan lebih cepat dari yang kita kira. Dan siapa yang tidak menguasai AI akan tertinggal. Jangan tunggu sampai terlambat. Mulailah perjalanan Anda dengan AI sekarang. Karena di era yang akan datang, pemahaman tentang AI bukan lagi keunggulan kompetitif, tapi kebutuhan dasar untuk bertahan dan berkembang. Kita berdiri di ambang revolusi terbesar dalam sejarah manusia. Revolusi yang akan mengubah cara kita bekerja, belajar, dan hidup. Apakah Anda siap menjadi bagian dari perubahan ini? Apakah Anda siap menjadi pencipta masa depan, bukan hanya penonton? Pintu menuju era AI telah terbuka lebar. Langkah Anda selanjutnya akan menentukan di mana Anda akan berdiri di dunia baru yang sedang terbentuk. Jadi, ambil keputusan Anda sekarang. Belajar, beradaptasi, dan berkembang bersama AI. Karena masa depan bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang bagaimana kita sebagai manusia memilih untuk menggunakannya. Untuk terus memahami perubahan zaman ini, dan agar otakmu selalu mendapat wawasan baru, jangan lupa dukung perjalanan pengetahuan ini dengan klik subscribe. Bersama Otak Jadi Tahu, kita belajar menghadapi masa depan dengan lebih siap.